Di channel Bapak Toto, kita lanjutkan proses terkait dengan pelaporan capaian output. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita bahas terkait dengan validasi dalam proyeksi target output. Jadi ada beberapa validasi yang bisa kita temukan, mungkin bisa kita temukan pada saat pengisian target output. Salah satunya mungkin ini. Nilai TPCRO kumulatif sampai dengan Desember itu tidak sampai dengan 100%. Nah, validasinya nanti input ditolak, warning boxnya, jadi peringatannya itu adalah nilai total TPCRO tidak sama dengan 100%. Ini ada di validasi pertama. Jadi nanti minta tolong dicek kembali penginputan TPCRO nanti jadinya yang kumulatif itu nanti kita hitung sampai dengan 100%. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu untuk validasi yang pertama. Kemudian untuk yang nomor 2, nilai TRVRO kumulatif sampai dengan Desember tidak sama dengan target output RO dalam DIPA. Input ditolak, warning boxnya yaitu nilai total TRVRO tidak sama dengan target volume tahunan, validasi 1 simpan ketika disimpan. Jadi TRVRO-nya kalau kita hitung setelah kumulatif dari Januari sampai Desember itu tidak sama dengan target RO yang ada di DIPA. Jadi misalkan target RO di DIPA 10, jadi TRVRO kumulatifnya sampai dengan Desember itu tidak sampai dengan 10. Kita perbaiki terlebih dahulu. Itu untuk masih di validasi yang pertama. Kemudian yang nomor 3, terdapat RO yang belum dilakukan perekaman asesmen RO. Input ditolaknya, warning boxnya adalah KRO mengalami perubahan satuan atau merupakan RO baru. Unit eselon 1 belum melakukan pemutahiran asesmen RO, validasi pertama. Jadi ketika ini Bapak dan Ibu segera hubungin eselon 1-nya untuk dilakukan asesmen RO-nya. Ketika asesmen RO telah dilakukan unit eselon 1-nya, berarti kita bisa melakukan perekaman RO-nya. Kita tidak dapat melakukan asesmen RO sebagai satker. Yang bisa menginput asesmen RO adalah hanya unit eselon 1-nya. Itu masih di validasi yang pertama. Kemudian nomor 4, data sudah valid. Notifikasi data terkait kinerja satker berhasil tersimpan, validasi 1 simpan. Nah, ini validasi yang ditunggu, yaitu validasi notifikasi yang menyatakan data sudah valid dan data target kinerja satker berhasil disimpan. Ini ingat, ini masih di validasi yang pertama. Masing-masing RO harus lolos di validasi pertama ini, masing-masing RO. Kemudian yang ke nomor 5, terdapat RO yang belum terisi pada saat proses kirim data target kinerja satker. Input ditolak, notifikasi gagal. Target kinerja RO ini belum direkam. Kode program, kode kegiatan, kode KRO atau kode RO validasi 2 kirim. Nah, ini kemungkinan pada saat kita kirim ada RO yang salah satu RO atau salah 2 RO yang belum lolos di validasi 1, yaitu belum diinput TPCRO-nya atau TRVRO-nya, atau diinputnya tidak sampai TPCRO-nya 100% atau TRVRO-nya tidak sampai dengan target RO dalam DIPA. Intinya di masing-masing RO itu semuanya harus lolos di validasi yang pertama, baru kita bisa ngirim untuk memastikan validasi keduanya. Data kiriman target belum terposting di OMSPAN, input ditolak, notifikasi gagal. Data target capaian output nomor kirim bla 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 belum diproses oleh OMSPAN. Mohon menunggu periode OMSPAN berikutnya, yaitu pukul 6, 9, 12, 18, 21 dan 24. Jadi ini setiap 3 jam sekali, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 24.00. Jadi nanti pengirimannya berarti setelah tanggal 6, setelah pukul 6, setelah pukul 9. Jadi itulah beberapa validasi yang mungkin bisa Anda ketemukan pada saat pengisian target output, baik itu di validasi pertama ataupun validasi kedua. Sekian pembahasan kami terkait dengan validasi dalam proyeksi target output. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.